Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Cahyono MPD, yang saya hormati kepada rekan-rekan angkatan 2019 yang telah mengikuti mata pelajaran kriminologi. Selanjutnya di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 yang mana dengan tema fenomena prostitusi sebagai realitas sosial beserta penanggulangannya, yang dianggotakan ada Dede Iqbal, Dandi Barokah, Hasna Salma, Nur Haifa, Akbar Nugraha Ramadan, Imam Fatur Rahman, Siti Syarifah Mani Gunawan, Alifia Salsabila, dan Aida Fauzia. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh masing-masing anggota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasna Salma Nur Haifa, NPM 1950-121. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi prostitusi. Prostitusi merupakan kata lain dari pelacuran. Pelacuran berasal dari bahasa Latin prostituere atau prostaure, yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan, dan pergendakan. Menurut Surjono Sukanto, pelacuran dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah. Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa prostitusi atau pelacuran merupakan sebuah profesi pekerjaan yang mengkomersilkan hubungan seks sebagai bentuk pelayanan terhadap pihak lain. Selanjutnya ada jenis-jenis prostitusi. Menurut Ayu pada tahun 2011 mengemukakan bahwa menurutnya aktivitas prostitusi itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada prostitusi yang terdaftar dan prostitusi yang tidak terdaftar. Pada prostitusi yang terdaftar, pada umumnya mereka dilokalisasikan pada suatu daerah tertentu. Penghuni secara periodik harus memeriksakan diri pada dokter atau petugas kesehatan dan keamanan umum. Pelakunya diawasi oleh kepolisian yang bekerja sama dengan jawatan sosial dan jawatan kesehatan. Namun, kenyataannya cara ini tidak efisien karena kenyataannya tidak adanya kerjasama antara pelacur dengan petugas kesehatan. Lalu yang kedua ada prostitusi yang tidak terdaftar, merupakan prostitusi yang bukan lokalisasi. Mereka yang melakukan prostitusi secara gelap-gelapan dan liar, baik secara perorangan maupun dalam kelompok. Perbuatannya tidak terorganisasi dan tempatnya tidak tertentu, sehingga kesehatannya pun sangat dirugikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Fatur Rahman, NPM 195010024. Di sini saya akan mempresentasikan kaitan teori subkultur dengan prostitusi. Melalui teori ini akan dilihat bahwa praktek prostitusi ini menyangkut budaya, termasuk perilaku masyarakatnya. Persoalan norma-norma kehidupan dalam masyarakat telah banyak mengalami pergeseran moral yang cukup memprihatinkan. Penyebab dari semua ini diidentifikasikan sebagai suatu persoalan yang sangat erat kaitannya dengan berbagai faktor, di antaranya faktor lingkungan sosial, lingkungan keluarga, ekonomi, budaya, dan agama. Perilaku penyimpangan seks yang dilakukan cukup beragam, bukan hanya karena faktor-faktor yang tadi telah disebutkan, akan tapi juga karena faktor pada arus kehidupan modern, di mana budaya kebarat-baratan sangat mempengaruhi moralitas kehidupan, sehingga membuat mereka untuk melakukan hal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aida Mujia, NPM 1950-134. Di sini saya akan memaparkan faktor-faktor prostitusi yang menurut Newsweek Konjoro tahun 2004 menemukan ada 3 motif utama yang menyebabkan perempuan memasuki dunia pelacuran. Yang pertama adalah motif psikoanalisis yang menekankan aspek neurolosis pelacuran seperti tindak sebagai konflik Oedipus dan kebutuhan untuk melantarkan orang tua dan sosial. Yang kedua ada motivasi ekonomi, secara sadar menjadi faktor yang memotivasi. Motif ekonomi yang dimaksud adalah uang. Yang ketiga ada motivasi situasional, termasuk dalamnya penyalahgunaan kekuasaan orang tua, penyalahgunaan fisik, merendahkan dan buruknya hubungan dengan orang tua. Dalam banyak kasus ditemukan bahwa perempuan menjadi pelacur karena telah kehilangan keperawanan sebelum menikah atau hamil di luar nikah. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Greenwald, dalam Kuncoro,
buku 2004 halaman 53 mengemukakan bahwa seseorang untuk menjadi pelacur adalah faktor kepribadian, ketidakbahagiaan akibat pola hidup, pemenuhan kebutuhan untuk membuktikan tubuh yang menarik melalui kontak seksual dengan macam-macam pria, dan sejarah perkembangan cenderung mempengaruhi perempuan menjadi pelacur. Sedangkan menurut Supratiknya dalam bukunya 1995 halaman 98 berpendapat bahwa secara umum alasan wanita menjadi pelacur adalah demi uang. Yang pertama, faktor internal berupa rendahnya standar moral dan nafsu seksual yang dimiliki orang tersebut. Lalu yang kedua, faktor eksternal berupa kesulitan ekonomi, korban penipuan, korban kekerasan seksual, dan keinginan untuk memperoleh status sosial yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah upaya untuk menanggulangi prostitusi. Dalam hal ini, upayanya pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan pelacuran, usaha represif dan kuratif dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan atau menghapuskan dan menindas, dan usaha untuk menyembuhkan para wanita dari ketunasilaannya, untuk kemudian membawa mereka ke jalan yang benar. Selanjutnya ada usaha melalui aktivitas rehabilitas dan resolusiasi agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga yang berasusila. Selanjutnya melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi orang melakukan pengawasan atau kontrol yang ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para prostitusi serta lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Iqbal. Saya dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang upaya untuk menanggulangi prostitusi. Cara untuk menanggulanginya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pembentukan badan atau tim koordinasi dari semua usaha penanggulangan pelacur, usaha represif dan kuratif. Dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan atau menghapus, menindas, dan usaha untuk menyembuhkan para wanita dari ketunasilaannya, untuk kemudian hari membawa mereka ke jalan yang benar. Yang kedua yaitu diusahakan melalui aktivitas rehabilitasi dan resolusi agar mereka bisa dikembalikan sebagai warga masyarakat yang bersusila. Yang terakhir yaitu yang ketiga, melalui lokalisasi yang sering ditafsirkan sebagai legalisasi orang melakukan pengawasan atau kontrol yang ketat demi menjamin kesehatan dan keamanan para prostitus serta lingkungannya. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dandi Barokah. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Kami mengambil kesimpulan dalam hal ini terdapat faktor-faktor yang terjadi sehingga menimbulkan tindakan prostitusi. Namun, banyak penanggulangan dalam prostitusi yang dikendalikan diri, lingkungan, dan upaya pemerintah dalam penanggulangannya. Dalam hal ini, kita harus memikirkan bagaimana pengaruh dalam prostitusi tersendiri, khususnya dalam penyakit yang disebabkan perbuatan seksual bebas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Cahyono MPD dan rekan-rekan angkatan 2019 dan yang mengampu mata kuliah kriminologi yang telah menyimak materi dari fenomena prostitusi sebagai realitas sosial beserta penanggulangannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari kelompok kami, karena kebenaran hanyalah milik Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.